Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel MS Pengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting BlueStack 5 atau BlueStack X agar tidak lag ketika kita bermain game ya. Tutorial ini bisa kalian gunakan di BlueStack 5 atau BlueStack X ya, karena perbedaan dari BlueStack 5 dan BlueStack X yakni untuk BlueStack X menggunakan Android 10 dan BlueStack 5 menggunakan Android di bawah dari 10 ya, bisa 9 untuk beta dan 8 ya. Oke, sebelum mulai kita ke dalam tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton video tutorial di channel MS Pengajar ini, saya mohon dukungan dan supportnya dengan klik like dan subscribe pada video ini ya. Oke, di sini sudah saya sediakan ya 8 cara agar BlueStack kita tidak lag ketika bermain game, lag atau patah-patah. Kita buka cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama adalah kelola setting driver VGA atau software VGA-nya ya. Tips pertama yang bisa kamu coba untuk meningkatkan performa game di BlueStack yakni dengan mengelola pengaturan driver VGA-nya. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan Windows 11 dan driver VGA-nya yaitu AMD ya. AMD Radeon Vega 8. Nah, untuk caranya klik kanan dan show more option untuk Windows 11. Nah, untuk Windows di bawah Windows 11 biasanya ketika klik kanan akan muncul seperti ini ya. Langsung di atasnya ada AMD software atau Nvidia software ya. Kita buka AMD softwarenya. Nah, setelah di sini ya, kita ke gaming, kemudian di global graphic. Nah, kita aktifkan Radeon anti lag ya. Kita aktifkan biasanya manualnya kalau tidak di setting maka ini akan disable semua ya. Kita aktifkan untuk Radeon anti lag, kemudian Radeon image sharpening kita aktifkan, dan yang ini yang di bawah ini Radeon TM Enhanced atau SNC ya, kita aktifkan lagi. Setelah itu selesai seperti ini saja ya. Di sini juga ada kalau untuk mode gaming ininya tidak diaktifkan. Mode gaming ini untuk game yang di PC ya, bukan emulator. Kita aktifkan maka akan mode custom. Oke, itu untuk cara yang pertama. Jika kalian menggunakan VGA-nya Nvidia, kalian coba buka software dari Nvidia-nya dan kalian cari setting Nvidia anti lag. Kemudian yang kedua adalah dengan mengatur pengolahan grafis di dalam game. Apabila semakin tinggi pengaturan grafis yang digunakan pada game di perangkat, maka akan semakin berat pula kinerjanya ya. Hal ini juga berlaku pada BlueStack. Apabila pengaturan grafis pada game yang dimainkan di BlueStack kurang disesuaikan dengan kondisi PC atau laptop, tentunya bisa mengakibatkan BlueStack menjadi lag atau patah-patah ya. Nah, yang dimaksud dengan menyesuaikan, saya contohkan di sini. Saya memainkan Mobile Legends ya di BlueStack-nya. Kita tunggu sampai Mobile Legends terbuka ya. Kita atur grafisnya ke rendah ya. Nah, apabila rendah normal, kalian coba ke medium. Nah, apabila medium normal atau tidak lag, kalian bisa ke high kan ya. Nah, di sini saya menggunakan prosesor Ryzen 3 nah ya, tinggi. Nah, apabila di tinggi masih lag, kalian turunin ke sedang, kemudian ke rendah apabila masih lag, dan kalian restart kembali emulator BlueStack-nya ya. Nah, untuk ke tinggi sebenarnya ada pemberitahuan sistem ya untuk PC saya. Ke rendah saja. Oke, saya keluar lagi di awal lagi. Kemudian yang ketiga adalah sesuaikan resolusi BlueStack pada perangkat PC atau laptop. Resolusi yang digunakan pada emulator BlueStack juga cukup berpengaruh terhadap performa dari BlueStack tersebut. Menggunakan resolusi BlueStack terlalu tinggi bisa membuatnya menjadi berat dan lag ya. Kita harus mengatur resolusi pada emulator BlueStack ini sesuai dengan laptop atau monitor yang kita gunakan. Nah, untuk caranya kita cek dulu layar monitor ini memiliki resolusi berapa dengan klik kanan kemudian ke display setting.
Nah, ini untuk display resolusinya untuk PC saya yaitu 1366 kali 768. Jadi untuk resolusi pada BlueStack-nya tidak boleh melebihi dari display resolusi monitor atau laptop kita ya. Untuk caranya klik ini atau juga bisa langsung ke pengaturan. Kemudian ketampilan. Nah, ini ya. Jangan sampai melebihi dari resolusi monitor kita. Nah, untuk saya yaitu 1280 kali 720. Jadi HD ya. Nah, untuk ini full HD jadi tidak boleh yang ini dan tidak boleh yang ini. Nanti bisa menyebabkan BlueStack-nya menjadi lag atau patah-patah. Kita buang ya, karena nanti kalau kita simpan BlueStack ini akan restart ya. Kemudian adalah dengan pakai grafik renderer yang sesuai dengan VGA. Selanjutnya kamu perlu menyesuaikan grafik renderer sesuai dengan VGA yang kamu pakai. Jika menggunakan VGA AMD Radeon, maka disarankan untuk menggunakan grafik renderer OpenGL atau OpenGL Plus ya. Kita ke pengaturan. Kemudian ke grafik ya. Nah, di sini untuk mode mesin grafis ini untuk performa. Kemudian renderer grafis yaitu OpenGL. Tampilan renderer ini auto ya. Kalau defaultnya auto, sudah saya rubah ke OpenGL karena saya menggunakan VGA-nya AMD Radeon. Kemudian yang ini tekstur ASTC saya ke software ya. Dan ini GPU yang sedang digunakan AMD Radeon TM Vega 8 grafisnya. Lebih suka GPU dedicated ya, jadi saya aktifkan. Oke, saya close lagi untuk pengaturannya. Kemudian yang kelima adalah ubah alokasi CPU dan RAM di emulator Knox. Kamu perlu menentukan alokasi CPU dan RAM yang dialokasikan untuk emulator BlueStack. Secara default BlueStack akan mengatur alokasi CPU dan RAM di level menengah atau di level setengahnya ya. Oke, kita buka ke pengaturan lagi. Kita ke grafik, alokasi, tampilan, performa. Nah, ini ya, ke performa. Nah, ini untuk alokasinya sedang. Nah, apabila kalian hanya memainkan BlueStack saja ya, untuk main game pada emulator BlueStack saja, saya sarankan untuk 4 core ya. Maksudnya maksimal dari core prosesor yang kalian gunakan. Berhubung saya di sini sambil record, jadi saya 2 saja. Nanti kalau 4 bisa nge-lag ya PC sayanya. Kemudian untuk alokasi memorinya, nah yang disarankan 4 GB, yang disarankan 2 GB ya. Kalian ya kalau PC atau laptop kalian memiliki RAM 16 GB atau 12 GB atau 18 atau 8 GB, saya sarankan untuk RAM-nya yaitu 4 GB ya. Kemudian untuk mode performa juga high performa ya. Nah, kalian jangan lupa ini untuk frame rate-nya 60 ya. Dan aktifkan yang ini untuk mencegah gangguan pada layar. Kalau yang ini maka akan tinggi ya. Ditakutkan meng-lag atau lag. Kita yang ini saja. Kita membuang ya, karena kalau menyimpan BlueStack saya akan restart ya. Kalau kalian simpan ya, atau simpan yang ini, buang. Kemudian yang keenam adalah dengan tambah ukuran virtual memory atau VRAM. Virtual memory yang merupakan perpanjangan RAM yang bisa membantu kinerja laptop atau PC saat menggunakan emulator BlueStack. Ukuran virtual memory ini sangat berpengaruh ya. Ini benar-benar berpengaruh ya. Nah, untuk caranya seperti dulu. Kita klik ke icon pencaharian ini dan ketikkan di sini View Advanced System Setting, yang ini klik. Kemudian di Advance, di Performance ya, ke Setting, di Advance lagi. Nah, yang ini Virtual Memory. Nah, untuk Virtual Memory dari PC saya yaitu 2,5 GB. Nah, apabila kalian ingin menambahkannya ya, kalian klik Change, kemudian di Custom Size. Nah, ini untuk initial size-nya. Ini biasanya kalau saya khusus main game maka ini 4 GB dan maksimumnya itu 8 GB. Klik OK atau klik Set, maka PC kalian akan disuruh restart dan ukuran virtual memorinya akan berubah ya. Berhubung saya sedang record, jadi saya tidak rubah, nanti restart ya. Kemudian yang ketujuh adalah dengan mengupdate BlueStack emulator ke versi terbaru.
Ada banyak sekali manfaat yang kalian dapatkan ketika melakukan update BlueStack, seperti kompatibilitas performa BlueStack, kinerja sistem yang ditingkatkan, stabilitas sistem yang lebih baik, perbaikan bug, penambahan fitur-fitur yang baru, perubahan antarmuka, dan masih banyak lagi manfaat mengupdate BlueStack. Jadi apabila kalian menggunakan BlueStack versi lama atau BlueStack 4.3, saya sarankan kalian untuk mengupdate-nya ya. Nah, untuk cara mengupdate-nya, ke pengaturan, kalian ke tentang, nah yang ini periksa pembaruan. Nah, untuk punya saya tidak ada ya, karena saya menggunakan BlueStack yang versi terbaru. Nah, apabila ada, maka di sini ada tombol untuk mengupdate-nya. Oke, saya close lagi. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 adalah dengan menggunakan dengan mengaktifkan VT Processor atau Virtualization Processor. VT Processor ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja mesin virtual, contohnya pada emulator BlueStack ini. Nah, untuk tutorial ini tidak saya jelaskan di video ini karena sudah saya jelaskan di video sebelum ini ya. Nantinya kalau saya jelaskan di sini akan lama videonya karena harus melalui setting di menu BIOS ya. Kita cek ya. Nah, di aplikasi Leo Moon CPU V. Nah, untuk punya saya AMD VT-nya support dan V-nya enable. Nah, apabila kalian tidak ingin menggunakan aplikasi ini, kalian juga bisa mengecek apakah PC atau laptop kalian support VT atau tidak, atau VT-nya sudah enable atau belum. Nah, untuk cara mengeceknya, ke icon start ini, kemudian ke task manager, kemudian ke performance, kemudian ke CPU. Nah, yang ini ya, virtualization enable. Nah, untuk core-nya yang tadi jadi 4 ya. Kalau hanya memainkan BlueStack saja, saya sarankan untuk core-nya di-4kan. Kalau main BlueStack sambil live stream atau memainkan yang lainnya, 2 saja. Oke, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.